saya di OnePride itu 2016. Itu dan saya ketemu siapa? Saya lupa ya. Aida Apandi waktu itu. Tepatnya saya juga main di kelas strawweight di OnePride MMA. Itu tahun 2016. Nah, di situ awal karir saya di OnePride MMA. Gitu itu. Saya memenangkan kejuaraan yang pertama kali di OnePride, ya ketemu Aida Apandi itu. Lupa saya orangnya orang mana, orang Bekasi kayaknya. Gitu itu. Dan saya mendapatkan kemenangan yang pertama di OnePride. Ya pastinya saya bersyukur sekali ya, karena ya yang pertama juga untuk wanita pertama yang bisa memenangkan dan bisa meraih prestasi di MMA strawweight woman waktu itu. Dan bersyukur, ya happy juga pasti dan bangga juga karena di sini saya bukan membawa nama saya sendiri, tapi saya membawa bendera Han Academy, tempatnya saya berlatih. Saya ceritain dulu yang pertama Aida Apandi, yang kedua saya fight dengan siapa? Oh, international fight, Amira Badr, orang Mesir, dari Mesir. Terus yang ketiga saya mulai ikut turnamennya turnamennya belt OnePride MMA strawweight wanita waktu itu di fight saya ketiga. Terus fight ketiga itu saya ketemu sama Novita dari Kalimantan, kalau nggak salah ya. Terus setelah itu saya ketemu sama siapa ya? Citra apa ya? Pokoknya gitulah, sampai saya di final itu ketemu Citra. Saya sampai ketemu di final itu turnamen tiga kali tanding, jadi setiap bulan saya bertanding dari bulan Maret kalau nggak salah. Maret, April, Mei, terus saya di final ketemu Inandia Citra waktu itu. Dan saya memenangkan belt strawweight pertama kali OnePride mengadakan turnamen strawweight champion. Ya, saya dua kali. Pertama dengan Amira Badr, yang kedua tahun 2017 atau 2018 itu sama siapa ya? Katalan. Nama lengkap saya lupa, Katalan itu ya. Di situ juga saya memenangkan. Ya luar biasa ya, karena selama ini saya dapat pertandingan nasional. Ini terus saya dapat tantangan dari OnePride untuk ke pertandingan internasional. Itu tantangan yang sangat luar biasa buat saya sebagai putri Indonesia gitu itu. Dan di sini lagi saya nggak bawa bendera Han Academy aja. Saya bawa bendera negara saya Indonesia, merah putih, dan OnePride MMA. Dan pastinya nervous juga ada kayak gitu itu. Tapi dengan persiapan yang cukup, persiapan yang over saya bilang, persiapan yang lebih, ya menurut saya itu tantangan yang bisa saya lewatin dan saya memenangkannya lagi. Karena saya tidak di OnePride, tidak terekspos. Tapi di belakang layar dari OnePride saya tetap masih bertanding sebagai layaknya Linda Darau. Karir saya memang, prestasi saya memang di Factor. Dan saya banyak pertandingan di amatir. Next year, tahun depan saya juga akan ada beberapa event pertandingan sudah di schedule oleh manajer saya, MMA juga. Waktu itu saya ceritakan sedikit, memang habis kontrak dan memang di sini ada Dwi Retno yang juara yang kemarin MMA waktu itu di OnePride. Saya pingin dia untuk maju gitu itu, dan ya kenapa nggak coba aja lah Dwi Retno aja lah, nggak ada alasan buat saya untuk saya kenapa keluar dari OnePride, karena memang kontrak saya sudah habis, sudah gitu aja. Wah, luar biasa, karena memang itu sudah saya bukan saya aja ya, kita kan di sini banyak, kita ada head coachnya, Coach Johan. Itu sudah di-prepare, Dwi itu udah lama sekali sebenarnya. Setelah saya keluar dari OnePride, kita mendatangkan Dwi Retno untuk memang mengambil kembali sabuk itu. Sabuk itu kan saya kembalikan
ya kan, dipinta oleh One Pride tepatnya. Ya itu, saya sangat bangga pastinya, saya pribadi ya, sebagai partner loh, saya sangat bangga, saya sangat terharu, dan luar biasa, dan saya juga lebih termotivasi, gitu itu. Saya yang termotivasi, karena apa? Ternyata pilihan dari head coach Yohan Mulia Legowo itu tepat sekali, gitu itu, bahwa si Dwi ini bisa meratui Straw Woman Champion. Ya pasti ya, karena memang terus terang saya melihat kita satu atap, satu camp, melihat proses perjalannya Dwi ini dari nol sampai dia stay terus di Camp Han Academy, terus latihan setiap hari, suka dukanya kita bersama. Dan memang kebetulan di sini partnernya bukan saya aja ya, partnernya banyak nih. Suka dukanya banyak, terus luar biasa pokoknya perjuangannya gitu itu. Terus ketika dia memenangkan itu, apa saya nggak meluap ya emosi saya? Yang maksudnya tuh nangis karena bahagia, karena bersyukur, seperti itu. Itu apresiasi yang bagus banget untuk komitnya seorang Dwi Retno. Jadi apa yang kita percayakan kepada Dwi Retno, itu Dwi Retno ini bisa memberikan kepercayaan itu gitu itu. Dan hasilnya memang sangat luar biasa. Walaupun kemarin mainnya rame ya kalau kita lihat, tapi saya waktu itu percaya 1000% Dwi akan menangkan. Inspirasi sih aku bilang, motivasi. Jadi kita sebagai wanita, apalagi kita sebagai fighter, kalau kamu punya tujuan, ya udah, kamu punya cita-cita, kamu punya mimpi besar, ambil itu. Jadi kalau untuk teknik, untuk striking kita sama. Di program kita sama semua, karena kita satu coach. Tapi yang membuat orang ini bisa menang, bisa berjuang, bisa dapat meraih itu, motivasi dan inspirasi. Sama partner itu penting banget loh. Buat partner, pendamping, saya kan sebagai partnernya ya, itu penting banget. Memberikan hal yang positif, itu yang membangun mental, membangun jiwanya, untuk dia meraih cita-citanya, merubah cita-cita menjadi kenyataan, meraih mimpinya, gitu itu. Inspirasi dan motivasinya. Kalau latihan kita sama, kita satu atap, gitu itu. Kita satu coach. Itu yang membuat dia menjadi glow up. Saya melihat perkembangan faktor-faktor sekarang banyak loh. Ada Nurul, ada dari Bali kemarin ya, Irul ya. Terus siapa lagi? Dan Citra masih di sana sepertinya, Inandia Citra. Cuman dia akhir-akhir ini memang lagi mempertajam skillnya, dan itu cukup diwaspadai untuk Dwi Retno karena dia memang waktu itu pernah ketemu sama saya. Terus beberapa yang faktor-faktor banyak sekali saya bilang. Daripada sebelumnya, ini lebih rame ini. Jadi untuk Dwi Retno juga saya bilang sama Dwi, kamu jadi ratu di One Pride MMA, ya cukup malam itu aja. Pulang dari cage, kamu udah menjadi fighter seperti biasa. Kemungkinan iya, tapi saya nggak tahu kapan. Kemungkinan iya, tapi saya nggak tahu kapan. Nggak masalah, kita sama-sama fighter. Tapi saya nggak sejahat itu ya. Kayak gitu itu. Maksudnya itu saya nggak sampai, oh kamu harus tak rebut nih, gitu itu. Juara enggak, saya nggak mau kayak gitu. Tapi memang ya plain. Tapi ya nanti saya belum ada kepikiran seperti itu. Tapi next tahun depan saya akan bertanding di MMA juga, tapi bukan di One Pride. Menurut saya itu dulu ya. Dulu loh, kalau dulu memang ada faktor wanita MMA di Indonesia. Itu kurang enak dilihat. Ya kita masih ketimuran ya. Ya kita maklumin lah. Saya sebagai fighter saya maklumin. Tapi 2 tahun ini saya lihat luar biasa penerimaan dari apresiasi dari masyarakat.
karena memang sekarang sudah jadi booming. Jadi MMA ini nggak cuma untuk fighter aja, tapi bisa lifestyle. Nah itu yang membuat mata masyarakat lebih terbuka kayak gitu. Buat self defense juga bagus, ya kan? Gitu itu. Menurut saya kalau misalnya ada yang berbicara seperti itu salah. Suatu hari mereka akan membutuhkan bela diri MMA, olahraga mixed martial art ini gitu itu. Dua anak. Saya juga udah berumah tangga, bersuami. Kalau untuk saya tetap kayak aktivitas biasa, tapi nggak kebanyakan di rumah ya, karena saya juga kerjanya itu ya juga sebagai coach trainer di luar gitu itu, privat dari rumah ke rumah, lebih aktivitas di camp latihan pagi, siang, sore, kadang ya malam kayak gitu itu. Kalau untuk kegiatan di rumah ya biasa sih umum, kayak seperti masak sedikit-sedikit. Kalau saya mood mau masak, saya masak. Kalau enggak, saya nggak mau masak. Terus kayak ya seperti biasa itu, nggak seperti wanita umum biasanya ibu rumah tangga. Karena kesibukan saya memang banyak di luar, banyak di outdoor. Gitu. Suami juga fighter atau? Iya, Coach Johan. Harapan saya untuk petarung-petarung di Indonesia, ya harus lebih grow up lagi, harus lebih semangat. Kayak gitu itu. Karena kita harus bisa seperti bisa seperti fighter MMA yang di luar. Mereka itu saling memotivasi gitu, saling menginspirasi. Kenapa kita nggak seperti mereka? Bukan kita copy paste ya, tapi maksudnya itu menginspirasi. Nggak kita ngikutin mereka, tapi ada wadahnya di One Pride. Kenapa kalian nggak coba kayak gitu? Kenapa kalian nggak coba untuk masuk ke wadahnya ini di One Pride MMA? Dan nggak salahnya untuk itu kan event yang memang sudah diselenggarakan oleh One Pride dan dikemas dengan baik dan di NTV pastinya, ya kan? Dan juga itu bagus buat prestasi kita sebagai wanita, gitu itu. Jadi kalau kita punya prestasi wanita, menurut saya ya pribadi, kalau wanita punya prestasi itu beda, kebanggaannya beda banget, kayak gitu itu. Saya juga motivasi teman-teman yang di sekeliling saya yang di sini di camp ya. Kalau wanita punya prestasi, itu kesannya beda. Kita dipandang oleh orang lelaki, orang-orang di sekeliling itu beda.